Selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saya ingin percaya setiap kita yang datang ke tempat ini dengan sukacita. Baru-baru ini kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-77, dan saya ingin percaya setiap kita merdeka dari setiap belenggu yang mengikat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorak bagi dia, katakan haleluya. Seberapa besar persoalan dan masalah kita, bahkan sakit penyakit yang kita alami, mungkin tidak ada satupun yang dapat menolong, tetapi kita percaya di dalam Tuhan ada keselamatan dan kesembuhan, bahkan pemulihan atas setiap kita. Amin. Mari silakan kita semua bagi berdiri. Siapkan hati kita untuk berdoa. Saya undang Bapak Robo untuk berdoa. Baik Bapak Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik dan sangat amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan menjaga kami, melindungi kami, bahkan Engkau memberi selalu pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau sangat amat teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapak. Sebentar Tuhan kami akan beribadah Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu Tuhan, yang cuma mengganggu ibadahmu tempat ini Tuhan, kami harap dikuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati ibadah keluarga Pak Birawat tempat ini Tuhan. Biar urapan Allah ada di tempat ini Tuhan. Berkati semua Tuhan yang melayani semua Tuhan. Kau urapi dengan kuasa-Mu. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, ketika kami meninggikan nama Tuhan Yesus di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terdahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Apapun yang terjadi, musuh di depan kita, tetapi Allah kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bersamaku
seberapa berat apapun yang kita alami, Tuhan memberikan kekuatan kita. Oleh sebab itu jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan selagi terang itu ada. Yang mau katakan amin. Yang memberikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kembali kita bertepuk tangan bersama-sama. hatinya. Dunia tidak bisa memberikan kita sukacita, tapi kesenangan dan hanya sementara. Tetapi sukacita Allah keluar dari hati kita, terpancar lewat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Duduk tengok kiri kanan katakan Allah sumber sukacita kita. Haleluya. Kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya bersuka cita karena Allah yang saya sembah dan Bapak Ibu Saudara sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Semua akan berlalu Tuhan, tetapi Engkau Allah yang setia atas hidup kami. Engkau Allah yang selalu menopang keadaan kami, seberat apapun yang kami alami. Haleluya.
rintangan boleh ada, masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tetapi di dalam Tuhan ada kemenangan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, andalkan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita berjalan, kita akan jatuh tanpa Tuhan, tetapi bersama Tuhan. Tuhan izinkan meskipun kita sampai terjatuh, tapi kita tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang tangan kita. Haleluya. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia.
Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami sudah boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami percaya biar kiranya pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang dicurahkan. Dan dalam hadirat Tuhan yang tercurah, pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir di tempat ini Tuhan, yang memuji menyembah nama Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, pada kemenangan yang pasti Tuhan katakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini Tuhan, kami yaitu Tuhan siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan dengan segala kerendahan hati, Tuhan yang ubahkan bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Kami doa Tuhan berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Kami bukan cuma duduk diam saja jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang berpercaya akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, kami doa urapan-Mu mengalir. Sucikanlah yang akan tubuh bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa maupun kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Bapa, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sangat menganiaya Dia sendiri luar biasa untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Doa hamba, jangan izinkan satu pun pulang dengan sia-sia, tapi benar-benar semua yang hadir, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani sore hari ini, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, setiap yang disampaikan isi hati Tuhan, karena setiap yang disampaikan jika itu isi hati Tuhan, sesederhana apapun kalimatnya, pasti ada kuasa, pasti memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Izinkan saya untuk membuka masker saya. Senang bisa jumpa saudara dari mimbar ini. Saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya masih lebih keras suara saya. Sekali lagi shalom. Ya luar biasa. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama sore hari ini berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Minimal 2-3 orang samping kiri kananmu berikan senyuman yang paling manis saudara. Walaupun mungkin ada yang pakai masker, tetap harus kelihatan saudara senyumnya tulus dari dalam hati gitu saudara. Coba sekali lagi jumpai kanan kiri, mengatakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya setiap khotbah, apalagi di tempat yang baru, saya selalu yaitu ajak jemaat Tuhan untuk senyum, untuk sukacita. Kenapa? Karena kita berkata hati yang gembira adalah obat. Ketika kita senyum, sukacita, tubuh kita sehat sempurna, katakan amin. Yes, ketika kita senyum, kita sukacita, ternyata juga ada penelitian yang bilang ternyata kita lebih kelihatan awet muda, saudara. Iya, karena ketika kita senyum, otot-otot wajah ketarik, itu jadi lebih muda 10 tahun, saudara. Amin. Bahkan nggak sampai di situ. Senang sekali semuanya ya. Ini perawatan gratis ini, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Saya baca satu penelitian, dia bilang begini, saudara, bahwa ketika kita senyum, senyuman meningkatkan kecantikan ketampanan seseorang 70-80%. Nggak percaya? Coba senyum semuanya, tanya kanan kiri, tambah cakep nggak saya? Nah, iya, tanya kanan kiri, tambah cakep nggak? Iya. Memang waktu itu pernah saya khotbah di Bekasi, saudara, ada ibu-ibu komplain sama saya, Pak Pendeta bilang kalau senyum tambah cakep 80%. Ini suami saya dari tadi senyum-senyum nggak tambah cakep. Saya lihat suaminya, mohon maaf ibu, nggak ada harapan lagi. Haleluya. Tapi kalau saya lihat di sini semuanya tambah cakep, bukan cuma 80% tapi sampai 100%. Bilang kanan kiri, kamu tambah cakep 100%. Bilang sama yang ngomong, jangan gombal. Haleluya. Oke, senang bisa jumpa saudara. Perkenalkan saya, nama saya Pendeta Marcel Saerang. Saya harus perkenalkan di sini karena saya lihat dari sini kelihatan banyak wajah-wajah yang meragukan saya, saudara. Dari belakang dari tadi ada yang tatapan melihat ini pendeta atau boy band, saudara. Iya. Nah, saya pendeta, saudara. Dulu memang pernah boy band, saudara. Makanya tadi saya lihat WL begitu semangat, ada timbun-timbun, saudara. Saya merasa kembali seperti saya zaman dulu, saudara. Tapi yang bikin saya suka cita,
Bapak Birawa juga ternyata gerakannya bagus, saudara. Puji Tuhan, saya rencana abis ini mau bikin boyband bersama. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Marcel Saerang, dan saya pelayanan di Gereja Tiberis Indonesia. Saya percaya saudara dan saya kita bisa ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi ada rancangan berkat yang Tuhan siapkan. Artinya apa? Saudara dan saya kita ada di tempat ini semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, tapi saya belum kenal kok udah sayang ya. Yuk, Galatia 5 ayat 1. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Yang bawa Alkitab boleh lihat Alkitabnya, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa apa-apa boleh ngintip ke sebelah. Haleluya. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Amin. Yuk, sama-sama kita baca. 3, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan dikenakan apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi apa? Dikenakan untuk perhambaan. Tema bahasa hari saudara sesuai dengan baru apa yang kita rayakan kemarin adalah bicara tentang orang yang merdeka. Sama-sama bilang sama saya, orang yang merdeka. Sama-sama bilang sama saya, merdeka. Amin. Ketika bicara tentang merdeka, Kamus Besar Bahasa Indonesia bicara tentang bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, saudara. Nah, sekali lagi, merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dia memberi arti bebas dari segala perhambaan, penjajahan dan juga sebagainya, saudara. Dan ayat ini, saudara, memang sangat cocok dengan apa yang kita rayakan hari-hari ini, saudara. Bicara tentang hari kemerdekaan, saudara. Kenapa? Karena ini juga mengingatkan kita akan posisi kita. Sama-sama bilang sama saya, posisi. Amin. Posisi kita sebagai apa? Sebagai orang yang merdeka, saudara. Saya mencatat di sini, saudara. Saudara dan saya melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, kita sudah berubah menjadi orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Amin. Tapi saya mau bilang, saudara, iblis dengan segala kebohongannya akan selalu berusaha menipu anak-anak Tuhan. Sekalipun saudara dan saya kita orang-orang merdeka, kita sudah tahu posisi kita sebagai orang merdeka, tapi iblis dengan segala macam cara akan menipu saudara dan saya, akan berusaha untuk mengarahkan saya untuk berpikir salah tentang dirimu, bahwa oh, aku belum merdeka, aku masih ada dalam belenggu, aku masih ada dalam tekanan dan lain sebagainya. Saya mau bilang, saudara, kita harus ingat baik, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Amin. Ayat ini mengingatkan kita sudah lepas dari segala yang bicara tentang apa? Kekekangan, belenggu. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang merdeka. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya orang yang merdeka. Bilang kanan kirimu, kamu juga orang yang merdeka. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, merdeka dari apa, saudara? Menurut Alkitab, yang pertama saya mencatat di sini, saudara, adalah merdeka dari dosa. Sama-sama bilang sama saya, merdeka dari dosa. Amin. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Yuk sama-sama kita baca Alkitab kita, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Jadi apabila anak itu apa? Memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Sekali lagi, saudara. 3, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa? Benar-benar merdeka. Nah, saya mau bilang, saudara, yang harus kita sadari betul bahwa apa? Ketika memang manusia di Taman Eden jatuh dalam dosa, manusia ada dalam belenggu dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia memang ada dalam kekangan dosa. Tapi saya mau bilang, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya, kita sudah diubahkan dari orang-orang yang ada dalam belenggu dosa menjadi orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Amin. Makanya saya mau bilang, saudara sadari betul, Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat setiap kita, sudah mengubahkan posisi kita. Kita bukan lagi orang yang ada dalam belenggu dosa, bukan lagi orang yang
diperhamba oleh dosa, tapi kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Makanya kita harus sadar betul, karena gini, iblis suka ngebohongin kita dengan segala macam cara, entah itu bicara tentang bicara di hati kita atau mungkin di telinga kita dan bilang, kamu tuh masih orang yang lemah terhadap dosa, kamu orang yang masih dikalahkan dosa, kamu orang yang masih dalam belenggu dosa. Akhirnya apa? Orang-orang yang termakan dengan kebohongan iblis ini, saudara, akhirnya mulai berpikir begini, pantaslah aku masih jatuh dosa, namanya juga aku masih manusia. Ya, pantaslah aku jatuh dosa, namanya juga masih daging. Bahkan ada seorang bapak yang pernah saya layani, dia jatuh dosa, dia bilang begini, Pak Pendeta, ya sebenarnya sih saya nggak mau jatuh dosa, tapi bagaimana Pak Pendeta, namanya kucing dikasihkan asin, sikat. Saya mau bilang, saudara, udah ditebus dengan darah yang mahal, masih menggambarkan diri sebagai kucing. Hello, Besti. Tegang sekali semua di sini. Saya juga tegang, saudara. Bilang dulu sama kanan kirimu, jangan nakut-nakutin. Iya, saudara tegang, saya juga ikutan tegang, saudara. Malah saya udah suka cita loh dari tadi. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ada begitu banyak orang masih suka dibohongin oleh iblis, saudara, bahwa dia masih dalam belenggu dosa. Saya mau bilang kebenaran firman Tuhan hari mengingatkan saudara dan saya, kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Jadi jangan lagi bilang, aku masih kalah sama dosa. Ya, namanya juga masih manusia. Ya, Pak Pendeta, namanya juga ada godaan. No. Saudara dan saya, Tuhan sudah menunggu saudara dan saya. Kita sudah dipindahkan dari orang-orang yang mungkin dalam belenggu dosa, penjajahan dosa, jadi orang-orang yang merdeka. Jadi kalau hari ini saudara dan saya masih jatuh dalam dosa, saya mau bilang, bukan karena saudara dan saya ada dalam belenggu dosa, tapi saya mau bilang karena kita yang mengizinkan diri kita ini untuk jatuh dalam dosa. Jadi kita harus sadar, kalau kita jatuh dalam dosa jangan bilang, Pak Pendeta, bukan saya mau jatuh dalam dosa, tapi ya memang juga masih manusia. Ini iblis nih Pak Pendeta, iblis nih Pak Pendeta. Sebenarnya saya nggak mau jatuh sama wanita itu Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, memang iblis yang udah goda saya Pak Pendeta, iblis nih Pak Pendeta. Iblis dari pojoknya bukan gue, lu yang datang. Saya mau bilang, saudara, kalau hari ini kita jatuh dalam dosa, percayalah. Amin. Karena kita ngizinin. Artinya apa? Kalau kita tidak mengizinkan kita jatuh dalam dosa, kita nggak akan pernah jatuh dalam dosa. Katakan amin. Pemahaman ini yang harus kita tanamkan betul. Supaya apa? Kita nggak dibohongi lagi sama iblis. Saudara ingat satu kisah, yaitu Yusuf. Satu kisah lagi Daud. Saya akan compare buat saudara supaya saudara punya pemahaman. Saudara ingat kisah Yusuf ketika di rumah Potifar? Digoda oleh istri Potifar, namanya siapa? Yes, saya memberi nama Tante Ponti. Tante Potince. Iya, Alkitab nggak catat soalnya namanya siapa, jadi saya kasih tahu ya, saya kasih nama aja Potince gitu, saudara. Nah, godaan yang dialami oleh Yusuf itu buat saya, saudara, saya kasih gambaran buat saudara, dan saudara yang menilai sendiri. Dia lagi dalam kamar, saya kasih gambaran. 40 hari lamanya Yusuf digoda. Dikit-dikit si Tante Poti ini lirik-lirik ucuk. Ya kan? Bukan cuma 1 hari loh, 40 hari digoda. Gitu ya, digoda-goda. Klimaksnya hari ke-40, Yusuf lagi dalam kamar bersama dengan 2 budak yang lain. Tante Poti udah emosi karena udah 40 hari kok nggak goyah-goyah iman Yusuf. Akhirnya dia masuk, dia suruh keluar yang 2 budak yang lain. Keluar. Yusuf sendirian. Tiba-tiba Tante Poti dari belakang langsung peluk Yusuf. Shalom. Ada sukacita. Dipeluk sama Yusuf. Tolong jangan melihat saya dengan tatapan jijik seperti ini. Saya lagi menggambarkan aja. Saya udah gayanya masih lebih keren tim saya loh hari ini. Saya dadakan tadi, sorry ya. Nah, dipeluk sama Tante Poti. Yusuf dalam pelukan. Kita compare ke kisah Daud. Daud bangun, jalan di soto istana. Soto istana tuh balkon istana. Lagi jalan, dia lihat Betseba. Dia lihat Betseba lagi mandi. Akhirnya apa? Dia lihat, akhirnya dia ada dalam godaan. Pertanyaan saya, saudara yang menentukan. Godaan siapa yang lebih kuat? Godaan untuk Yusuf atau godaan buat Daud? Tim Yusuf berapa orang? Tim Yusuf, oke. Tim Daud. Terus yang lain jawab apa? Tim Yusuf sekali lagi. Tim Yusuf, banyak. Tim Daud. Oh, oke. Yang lain masih bingung cerita apa ini sebenarnya. Baca Alkitab makanya. Tim Yusuf, oke, saya setuju. Tim Yusuf. Kenapa? Karena memang godaan Yusuf itu lebih berat daripada godaan Daud. Kalau Daud jarak jauh, bos. Yusuf udah dalam pelukan.
itu memang dalam kandang singa itu. Sudah dalam pelukan. Tapi saya mau bilang saudara, Yusuf nggak mau tinggal diam. Dia lepaskan, dia bilang, lepas kakakku tante. Ya, saya lagi menggambarkan kira-kira posisinya kira-kira gitulah ya. Ya. Saya lagi menggambarkan posisinya gitu lah. Jadi kan udah dipeluk sama si tante Poti, dia lepaskan tante Poti, dia lepaskan tante, dia lari. Akhirnya apa? Nggak jatuh dalam dosa. Bedakan dengan Daud. Daud lagi jalan, dia lihat Batseba godaan. Daud itu jarak jauh, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, Daud mengizinkan dirinya untuk jatuh dalam godaan dan akhirnya apa? Membawa kepada dosa. Dia lihat, bukannya dia dalam nama Yesus. Coba kalau misalnya Pak WL tadi yang ada di posisi Daud. Saya percaya langsung, ku kan terbang. Tapi Daud dia bawa dirinya dalam dosa. Akhirnya apa? Jatuh. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau hari ini iblis kirim kebohongan bahwa apa? Kau masih kalah dalam berdosa, sadari kebenarannya. Kita sudah orang-orang yang merdeka. Amin. Karena gini, saudara, hari-hari ini makin dekat sama yang namanya akhir zaman, iblis makin jual murah dosa segitu gampangnya. Saya mau bilang, saudara, hari-hari ini, Tuhan, kalau saya pelayan banyak jemaat ya, rumah tangga hari-hari ini banyak mengalami tantangan. Itu apa? Godaan di mana-mana. Dengan segala kerendahan hati ya, nggak bisa dipungkiri, apalagi ya zaman sekarang ya. Kalau laki-laki sukses, keren, banyak duit, kuntilanak luar sana. Oh Tuhan, Tuhan mengerikan. Iya. Tuhan, hari-hari ini saudara, kalau zaman dulu kan sebelum janur kuning melengkung, zaman sekarang sebelum bendera kuning berkibar. Jadi Tuhan, zaman sekarang itu, kalau zaman dulu kuntilanak cuma ada di pohon-pohon bambu, di kuburan, suaranya paling kuntilanak zaman sekarang ada di mana-mana, dikit-dikit halo nah itu. Makanya hati-hati saudara, hati-hati, apalagi kalau keren, ganteng, sukses, kan malam nafas. Keren, ganteng, tegak, Saya ngomongin diri saya sendiri ya. Tapi saya mau bilang saudara, tapi kalau kita sadar betul bahwa apa? Kita adalah orang-orang merdeka, kita tidak mudah ditipu oleh iblis. Amin. Artinya apa? Hari ini godaan boleh datang, tapi saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, lawan. Karena kita sudah menang atas dosa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dari luar. Bilang sama kanan kiri, kamu sudah menang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, setelah mereka merdeka dari dosa, yang kedua saya mencatat adalah bicara tentang merdeka dari ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, merdeka dari ketakutan. Amin. Bicara tentang ketakutan, saudara, nggak bisa dipungkiri hari-hari ada begitu banyak orang ngalamin yang namanya ketakutan. Dan memang itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Apalagi waktu masih awal-awal pandemi, saudara, itu ada begitu banyak orang dihantui oleh ketakutan. Ada seorang ibu yang saya layani, dia sebenarnya menderita bukan karena COVID yang dia terima, yang dia alami, tapi ketakutan karena dampak dari COVID buat keluarganya, saudara. Makanya saya mau bilang saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang ngalamin yang namanya ketakutan. Ketakutan dalam pekerjaan, ketakutan dalam bisnis, ketakutan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang saudara, sebenarnya takut adalah sesuatu hal yang wajar. Saya baca satu quote yang bilang begini saudara, bicara tentang takut, takut ini adalah respon yang wajar, manusiawi ketika kita menghadapi sesuatu saudara. Tapi saya mau bilang saudara, yang menjadi salah adalah begini, ketika kita takut, kita izinkan ketakutan itu menguasai kita, dan akhirnya apa? Kita hidup dalam ketakutan, itu yang berbahaya. Kalau cuma takut, itu wajar saudara. Saya aja tadi nyampe ke sini saya takut. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Dengan tatapan-tatapan yang sadis tadi, sekarang udah manis-manis semua bacanya. Tadi itu kan, kalau ada voice over mungkin akan kuhancurkan hidupnya. Oh Tuhan. Tapi sekarang udah manis-manis semua, puji Tuhan ya. Memang langsung ada aura-aura surgawi saudara. Puji Tuhan. Saya mau bilang saudara, itu wajar. Tapi yang menjadi bahaya ketika kita izinkan ketakutan menguasai kita, itu yang bahaya. Saya mau bilang saudara, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sama-sama kita lihat. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan apa di sana saudara? Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Sebab Allah apa? Memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan apa?
Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Makanya saya mau bilang saudara, Tuhan itu nggak pernah mengizinkan memberikan kita roh ketakutan. Artinya apa? Kalau hari ini kita ngalamin yang namanya ketakutan, saya mau bilang itu dari iblis. Makanya kita harus sadar betul. Aku sudah adalah orang yang merdeka. Ketakutan tidak berkuasa lagi atas aku. Kalaupun Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, ketakutan yang aku alami Pak Pendeta ini besar banget Pak Pendeta. Alasannya, saya mau bilang saudara, mungkin saya nggak tahu sebesar apa ketakutanmu, tapi yang saya tahu, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segalanya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan takut lagi. Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang terakhir saudara, main musik boleh sama-sama. Yang terakhir saya mencatat adalah bicara tentang merdeka dari kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, kekhawatiran. Amin. Saya mencatat di sini saudara, kekhawatiran adalah sesuatu yang berbahaya. Itu kenapa Tuhan khusus membahas, kalau saudara baca Alkitab, ada bicara tentang hal kekhawatiran saudara. Jadi saudara bisa baca di rumah nanti, walaupun saya nggak yakin saudara baca, nanti pulang pasti lupa ini. Tapi dalam Alkitab ada hal kekhawatiran yang memang khusus Tuhan bahas. Kenapa? Karena kekhawatiran adalah sesuatu yang berbahaya. Ada banyak orang hari-hari ini dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi. Kenapa? Karena dikuasai oleh kekhawatiran, saudara. Seperti ketakutan, kekhawatiran sebenarnya hal yang sangat mungkin terjadi dalam hidup kita. Kekhawatiran mungkin adalah hal yang sangat bisa terjadi. Tapi yang saya bilang tadi, seperti ketika bicara tentang ketakutan, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan kita hidup dalam kekhawatiran, karena itu yang berbahaya. Makanya firman Tuhan secara khusus sekali lagi bicara tentang apa? Hal kekhawatiran. Karena gini, kalau kita fokus pada hal yang kita khawatirkan, percayalah, itu yang akan akhirnya semakin membesar dan membebanimu, saudara. Ada satu quote saya bilang begini, what you focus on will grow. Artinya apa? Apa yang menjadi fokus kita, itu yang akan bertumbuh. Misalnya analogi fitness. Di tempat fitness, ada personal trainer, dia jemaat saya, saudara. Dan kebetulan ketika saya sampai di sana, ternyata dia personal trainer. Makanya kalau saya dilatih sama dia, sekali udah capek banget, saya nggak mau tunjukin saya lemah. Karena malu kan pendeta kalau kelihatan lemah kan, jadi udah capek, masih kuat. Nah, dia suruh bilang begini, Pak Pendeta, hari ini Pak Pendeta latihan bicep. Bicep itu bagian tangan depan ini, saudara. Nah, Pak Pendeta latihan ini pastikan gerakannya benar, fokuskan gerakan dan latihan tenaga di situ Pak Pendeta. Supaya apa? Ketika itu menjadi fokus Pak Pendeta, maka otot itu yang akan membesar. Artinya gini, kalau saya latihan begini, fokus pada bicep, nggak mungkin tiba-tiba betis kiri saya yang menjadi gede, nggak mungkin. Iya kan? Kalau saya fokus pada bicep saya akan gede, tentunya apa bicep? Saya. Nah, saya mau bilang saudara, begitupun dengan kekhawatiran kita. Kalau hari ini kita fokus sama kekhawatiran kita, jangan harap imanmu yang besar. Jangan harap berkatmu yang besar. Yang akan bertumbuh jadi besar adalah apa? Kekhawatiran. Makanya saya mau bilang saudara, hari ini jangan izinkan hatimu, pikiranmu menjadi fokus pada kekhawatiranmu, saudara. Tapi fokus pada apa? Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, gak ada ketakutan lagi, gak ada kekhawatiran lagi. Karena kita tahu ada Tuhan yang handle semuanya. Amin. Makanya saya ngerti ada begitu banyak orang alami kekhawatiran. Orang yang sukses bisa saja ngalamin kekhawatiran. Orang yang belum sukses bisa saja ngalamin kekhawatiran. Orang yang udah menikah bisa saja ngalamin yang namanya kekhawatiran. Yang belum menikah apalagi. Nanti kalau ada yang jomblo udah bertahun-tahun nanti maju pelepasan. Tapi saya mau bilang saudara, jangan izin. Tapi betul. Ada banyak banget soalnya. Karena banyak ada ibu-ibu umur udah mau 60 maju Pak Pendeta. Saya pikir apa? Biasakan kalau 60, kalau nggak asam urat, kolesterol gitu. Tiba-tiba maju, apa ya doanya? Jodoh, nggak jodoh. Tapi kan sebagai pendeta kita kan harus tetap melayani jemaat ya. Cuma dalam hati saya, Ibu 60 tahun kemana aja selama ini? Tapi saya mau bilang saudara, kekhawatiran sekali lagi sangat bisa kita hadapi, bisa kita alami. Tapi saya mau bilang saudara, jangan sampai dikuasai oleh kekhawatiran. Pak Pendeta, tapi bagaimana Pak Pendeta kalau hari
sudah pernah dikuasai oleh kekhawatiran Pak Pendeta. Dan saya sudah dibelenggu oleh kekhawatiran yang semakin besar itu tadi Pak Pendeta. Kuncinya apa? Mazmur 55 ayat 23, ayat terakhir kita. Mazmur pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-23. Yuk saya akan ajak saudara boleh sama-sama lihat Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Masih bingung Mazmur di mana? Dekat Wahyu. Takutnya corona udah jarang orang baca Alkitab lain. Yuk, Mazmur 55 ayat 23 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Kita baca dengan keras. 3, ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan apa? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya apa? Sekali lagi saudara dengan iman baca sama-sama. 3, ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu apa? Kapan Tuhan bertindak? Kapan Tuhan bertindak? Apakah saat kita masih khawatir? Apakah saat kita masih berjuang untuk handle semuanya sendiri? No. Tuhan bertindak ketika kau menyerahkan semuanya sama Tuhan. Katakan serahkan. Jadi kadang-kadang saudara dan saya tertekan oleh karena kekhawatiran, karena kitanya yang masih pegang semuanya sendiri. Kita masih handle semuanya sendiri. Kita rasa kita lebih hebat dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, bawa kekhawatiranmu sama Tuhan. Kita manusia terbatas. Bawa kekhawatiranmu sama Tuhan. Bilang, Tuhan, ini kekhawatiranmu. Kalau hari kekhawatiranmu oleh karena pekerjaanmu, oleh karena rumah tanggamu, oleh karena jabatanmu, oleh karena masa depanmu, bawa semuanya Tuhan. Aku serahkan semuanya sama Tuhan. Janji Tuhan, disitulah Tuhan bertindak. Dan disitulah kau akan melihat segala kekhawatiranmu Tuhan gantikan dengan kedamaian. Amin. Makanya ada lagunya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolong. Hanya siapa? Hanya Yesus jawaban hidup. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, serahkan semuanya sama Yesus. Serahkan semuanya sama Yesus. Di situ ada ketenangan, di situ ada kelegaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangan saudaraku. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. Tak seorang pun dapat menghibur. Tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Dengan mata yang tertutup katakan hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Terlebih sungguh lagi mari pandang Tuhan, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Hanya bersama Yesus mengerjakan segala perkara. Dunia boleh tergoncangkan, tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan atas setiap kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Biar setiap benih
firman dapat bertumbuh dan berbuah lebat dan manis dan dinikmati Tuhan dan dinikmati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang merindukan Tuhan bersama katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita yang kuasa. Haleluya. Setiap kita yang berkati Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Marcel Sairang untuk pelayanannya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Allah kita yang kita sembah dan siap banget, amin. Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan kesaksian dari anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya undang Edgar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Edgar UT Michael. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom semua. Shalom semua. Aku Edgar dan Michael ingin berkenan puji. Gak tahu, aku pada
kita melihat ada 3 pemuda yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Biarlah mereka diberikan apa yang Tuhan inginkan, menjadi pelayan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya, sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan, ini bukan Kilat Express ya, tapi VGB Express. Berikan kemuliaan lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Kita vokal grup Express akan memuji, membawa pujian tentang kasih. Jadi ada beberapa lagu yang kita medley berbicara tentang kasih. Terima kasih.
kita diingatkan akan kasih kita kepada Tuhan lebih lagi dan bersama. Biarlah hanya dekat Tuhan kita bisa mengasihi lebih lagi. Yang mau katakan amin? Kita diberikan kesempatan satu kali lagi untuk menyaksikan kesaksian dari Heni, Ute, dan Nai. Waktu dan kesempatannya silakan. Berikan kemudian bagi lagi. Shalom semua. Shalom. Thank you.
kesempatan untuk berdoa syafaat. Saya undang Pak Welon untuk berdoa. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan atas waktu yang masih Tuhan izinkan kepada kami untuk boleh hadir di tempat ini. Kami percaya semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kami masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk kami boleh melangkah ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Begitu indah firman yang Tuhan taburkan lewat hamba-Mu Pendeta Marcel. Kami mau firman yang telah kami dengar ada di dalam hati kami dan kemudian kami lakukan di dalam hidup beriman kami. Kami menjadi tanah yang subur dan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu negara kami ini dalam keadaan yang aman, tentram. Kami mau pemimpin kami yang diberkati Tuhan, supaya dapat memimpin, membawa bangsa dan negara kami menuju bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami percaya Tuhan, setiap hikmat dari pemimpin-pemimpin kami, hikmat Tuhan saja yang mereka pakai. Terima kasih Tuhan buat pemerintah dari Bapak Presiden sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah. Kami serahkan di dalam lindungan penyertaan Tuhan. Hikmat Tuhan saja yang boleh ada dalam setiap mereka mengambil keputusan. Kami juga mau berdoa bagi pekabaran Injil dimanapun di negara kami. Gereja-gereja persekutuan yang mengatasnamakan Tuhan di atas, Tuhan Yesus di atas, menjadi dasar di atas pelayanan mereka. Kiranya karya-karya mereka Tuhan menyertai, memberkatinya, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, umat-umat Tuhan diteguhkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Sore menjelang malam hari ini kami juga mau berdoa bagi keluarga di tempat ini, Bapak Pirawa. Tuhan boleh memberkati Bapak Pirawa dan Ibu Erti serta anak-anak di tempat ini yang telah membuka pintu rumah dan hati mereka untuk kami boleh ada dan beribadah. Kami boleh terima firman, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami mau hadirat Tuhan tinggal tetap di dalam rumah ini, bersemayam dalam rumah, termasuk rumah tangga Ibu Ervin, Bapak Pirawa dan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Pirawa Family, khususnya kami berdoa buat Bapak Sony dan keluarga, Bapak Wendy dan keluarga, Bapak Didit dan keluarga, Bapak Hara dan keluarga, Bapak Dana dan keluarga, Bapak Mada dan keluarga. Terkhusus kami mau berdoa buat Bapak Pirawa yang Tuhan percayakan menjadi pejabat di Polda Metro Jaya. Tuhan, pekerjaan ini berat dan punya tantangan.
Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa dengan iman yang teguh yang ada di dalam hati Pak Birawa, yang Tuhan telah pakai, Tuhan juga mengawali setiap langkah-langkahnya. Dalam setiap ia mengambil keputusan, ada Tuhan senantiasa memberikan hikmat. Tuhan menjaga melindungi hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga mau berdoa terkhusus buat Bapak Andika Perkasa, yang juga Tuhan percayakan menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dalam cakupan tanggung jawab yang besar, kami percaya Tuhan mengawali setiap tugas-tugas yang beliau emban. Tuhan, dari hati kami mau supaya negara kami aman dan damai. Jikalau Tuhan berkehendak, kami boleh naikkan doa kami ini Tuhan. Kami mau supaya Bapak Andika Perkasa, Tuhan tempatkan, Tuhan taruh menjadi pemimpin di dalam negara kami, menjadi RI 1, menjadi presiden kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Segala sesuatu tidak mustahil Tuhan. Kekuatan kami hanya doa Tuhan. Kami mau dari singgasana Tuhan mendengar doa kami. Kami mau khususkan juga berdoa buat anak-anak Pak Birawa dan Ibu Erdi yang tercinta, Alvaro yang lagi studi di Australia. Tuhan sertai dia di dalam belajarnya. Tuhan membimbing dalam setiap langkah yang ia buat, semuanya dalam penyertaan dan lindungan Tuhan saja. Tuhan berikan kepandaian, kepintaran, buka ide dan kreativitasnya, sehingga kemudian dia akan menjadi anak yang sukses, anak yang kemudian berguna bagi sesama, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa buat Michael dalam studi dan masa depannya, beserta Edgar juga dalam studi dan masa depan, yang lagi menjalani studi di Jakarta. Tuhan sertai anak-anak ini, beri mereka kepintaran, kepandaian, akal budi. Tuhan buat yang terbaik bagi anak-anak ini. Kebaikan Tuhan ada senantiasa di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami serahkan anak-anak ini, masa depan cita-cita mereka di dalam tangan Tuhan saja. Tuhan, kami mau berdoa juga buat keluarga besar Ibu Erdi, dimanapun mereka berada. Terkhusus buat orang tua terkasih, ayahanda dan bunda yang masih ada di masa tua mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap menggendong mereka, saudara-bersaudara dimanapun mereka berada, beserta keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Kami serahkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan saja. Akhirnya doa kami Tuhan, kami mau naikkan kepadamu ya Tuhan, akan setiap kami yang ada di tempat ini. Kami datang membawa pergumulan kami. Kami bukan orang yang suci Tuhan, dengan beban dosa yang ada pada kami, khilaf dan salah kami. Kami datang mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau tilik hati kami masing-masing. Engkau tidak melihat rupa kami, tetapi hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan dengan ibadah pada saat ini, Tuhan mau mengubahkan kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan yang baik bagi kami, bagi semua yang Tuhan perkenankan dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami, sentengkan telingamu
untuk mendengar doa kami. Dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, kami mohon, dengarkanlah sambut doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, yang telah mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari siapkan kita semua bangkit berdiri untuk siapkan hati terima berkat dari hamba-Nya Bapak Pendeta Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib apa yang Kau kerjakan pada malam ini Tuhan. Kami semua diberkati dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, biarlah kami boleh melepaskan berkat untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita angkat kedua tangan kita untuk melepaskan berkat bagi hamba-Nya Bapak Pendeta Marcel Sairang Tuhan. Biarlah kuasa anugerah Tuhan turun dalam kehidupannya. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikirannya, dan dia boleh sampaikan dengan penuh bersemangat dan memberkati setiap kita. Itu sebabnya mari kita melepaskan berkat yang terbaik buat kehidupannya, buat kehidupan keluarganya, buat apa yang sedang dicita-citakannya, yang dirindukannya. Biarlah Tuhan yang melimpahi dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau mengutus hamba-Mu yang Kau pakai dengan luar biasa lewat kebenaran yang yang Tuhan taruh dalam hati dan pikirannya, dan boleh disampaikan kepada kami semua untuk memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memulihkan kekuatannya. Tuhan, jagai apa yang dia rindukan Tuhan. Tuhan, berkati apa yang dia inginkan Tuhan, sehingga apa saja Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikirannya itu boleh berhasil dalam keberadaannya Tuhan. Kami semuanya melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus buat kehidupan pekerjaannya sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan Tuhan, dan terus Tuhan bawa dia dengan visi-visi yang baru. Biarlah mimpi-mimpi yang dari Tuhan taruh di dalam hatinya dan memberkati bagi bangsa ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan. Kita datang ke tempat ini dengan segala pergumulan permasalahan kita, dan kita sudah taruh semuanya ke dalam kaki salib Tuhan. Di bawah kaki salib Tuhan kita sudah serahkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita, semua apapun. Hari ini sudah dimerdekakan oleh kuasa firman. Mari sebelum kita berpisah, kita mau terima berkat Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan Yesus, arahkanlah tangan-Mu yang berlubang paku di setiap dahi kami Tuhan. Kami butuh berkat yang terbaik, butuh berkat yang segar yang berasal daripada Tuhan. Marilah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kembali silakan duduk.